Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 30 Mei 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1442 Hijriah. Di agenda pagi kita, Mbun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Insyaallah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin salat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rasi, insyaallah kita terus mengudara, dan tentu saja kita akan senantiasa menghadirkan setiap episode perjalanan kehidupan kita ini selalu dalam upaya untuk menghadirkan investasi terbaik kita, dari investasi ibadah dan karya amal soleh. Karena memang inilah bagian dari sebuah proses perjalanan yang pada kiranya akan menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita menatap masa depan yang lebih baik, ya, menatap masa depan yang lebih baik. Insyaallah kita akan buka surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kita bacakan dulu ayatnya, ya, di surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 di ayat ke-18 hingga ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kita lanjut di ayat ke-20, ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang peroleh kemenangan. Dengan rasa ini ayat-ayat yang tertera pada surah Al-Hasyr, surah ke-59, mulai pada ayat ke-18 ya, hingga ayat ke-20, ya, insyaallah. 23 ayat ini insyaallah kita akan tadabburi bagaimana kita menghadirkan setiap ayat demi ayat dari apa yang Allah firmankan. Tentu saja bisa menghadirkan penguatan di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita, agar makin baik dari waktu ke waktu, makin syarat dengan nilai ibadah dan amal soleh kita. Dan tentu saja kita senantiasa berusaha berjuang untuk bisa menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita berada pada putaran kehidupan yang bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan, bukan hanya untuk diri kita secara pribadi, tapi tentu saja juga bagi orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita. Ngerasa kalau kita baca ayat ke-18 di surah Al-Hasyr, tentu saja kita akan senantiasa diingatkan kembali terkait dengan hal pertama yang Allah isyaratkan di ayat ini, melewati seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Betapa pentingnya persoalan keimanan ini selalu kita hadirkan, selalu kita bawa di dalam kehidupan kita. Sebab persoalan keimanan itu tentu saja menjadi salah satu faktor penentu mulia atau hinanya seorang, beruntung atau ruginya seorang, demikian juga kemenangan atau kekalahan seorang.
Keimananlah yang memang menjadi daya pembeda antara mereka yang taat menjalankan aturan-aturan Allah dengan mereka yang menentang bahkan membangkang hukum-hukum Allah SWT. Karena itu keimanan juga memang menjadi landasan penting di dalam kehidupan, sehingga Allah SWT mengawali ayat ini dengan seruan keimanan. Karena hamba yang beriman tentu saja mereka akan senantiasa respon, senantiasa tanggap ketika diseru oleh Allah SWT, zat pengatur segala hidup dan kehidupannya, penggenggam segala perkara, yang tentu saja akan senantiasa menjadi penentu bagi langkah hidup dan kehidupannya. Sepanjang apa yang dibangun di dalam kehidupannya bersandar kepada nilai ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, maka tentu saja nilai-nilai inilah yang akan menghadirkan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi apa yang dibangun dari pondasi iman itu ternyata harus ditindaklanjuti dengan ketaatan. Seorang mengatakan iman namun kemudian tidak dibuktikan dengan ketaatan, maka tentu saja keimanannya belumlah sempurna dan belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman itu butuh pembuktian. Di antara bentuk pembuktian keimanan tersebut adalah berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hal lain, keimanan juga menjadi bagian dari pondasi yang menentukan apakah seorang itu betul-betul siap berhadapan dengan berbagai tantangan, berbagai rintangan, bahkan ujian-ujian di dalam kehidupan. Maka mereka yang beriman tentu akan siap berhadapan dengan tantangan tersebut. Dan inilah bagian dari ketaatan. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang tentu saja menindaklanjuti apa yang sudah dikatakannya secara lisan dengan keimanannya, untuk kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan tatkala ia berhadapan dengan segala bentuk aturan-aturan hidup yang telah Allah tetapkan. Nah, kalau dia taat, ya tentu saja dia masuk kategori iman dalam arti yang sesungguhnya. Nah, kalau dia mengingkari, berarti keimanannya diragukan dan tentu saja tidak masuk kategori orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighat, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Bagaimana mengoreksi apa yang akan dilakukan, sedang dilakukan, bahkan proses dari perjalanan yang akan menentukan kehidupannya di masa yang akan datang, yakni kehidupan akhirat. Evaluasi dan koreksi atas apa yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan, dan tentu saja juga masa-masa lalu yang tentu saja akan menentukan perjalanan kehidupan, apakah dia masuk kategori sukses ataukah gagal, ya, beruntung ataukah rugi. Demikian halnya dengan masa depan yang akan dilewati dalam kehidupan ketika dia dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bagian dari awal kehidupan, karena setelah kematian dia akan dihidupkan kembali, dan setelahnya tentu saja dia nanti akan menentukan, ya, kemana arah langkah yang nanti akan dia peroleh. Apakah kebahagiaan ataukah kesengsaraan, apakah ketenangan ataukah kegelisahan, ya kan? Kesuksesan ataukah kegagalan. Semua tentu ditentukan dari apa yang dilakukan di hari ini. Maka tetapkan masa depan itu sebagai bagian dari sebuah perjalanan waktu yang kalaupun toh kita belum melewatinya, tapi tentu harus kita persiapkan agar kita tidak kandas, agar kita tidak gagal. Karena masa depan itulah yang nanti akan menjadi bagian dari harapan kita dari apa yang kita lakukan di hari ini. Oleh karena itu, apa yang dibangun di dalam kehidupan ini tatkala diisi dengan nilai ibadah dan amal saleh, maka itulah bagian dari keberuntungan yang akan dia dapatkan, yang akan dia peroleh di masa yang akan datang, yakni dalam kehidupan akhirat. Dari bentangan perjalanan waktu yang demikian panjang,
yang tentu saja berbeda dengan kehidupan dunia yang sifatnya sementara waktu. Namun tentu saja bahwa kehidupan dunia yang sementara waktu yang sangat singkat itu justru menentukan arah langkah hidup dan kehidupan kita di masa yang akan datang di dalam kehidupan akhirat kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu yang sangat singkat ini kalau hanya diisi dengan kedurhakaan, dosa dan kemaksiatan lainnya. Tentu saja ini hanya akan mendatangkan kerugian dan menjadi awal bagi kehinaan serta kebinasaan. Oleh karena itu apa yang diisyaratkan Allah di ayat ke-18 di surah Al-Hasyr ketika sampai di kalimat wal tandur nafsum ma qaddamat lagat, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Nah, ini sebuah planning ya, sebuah perencanaan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada setiap hamba yang beriman dan mereka yang taat kepadanya. Maka tentu mereka yang beriman, mereka yang tunduk patuh kepada aturan Allah akan selalu memperhatikan dengan jeli apa yang nanti akan dia peroleh di masa yang akan datang. Sehingga persiapan-persiapannya dia miliki, dia bangun dari hari ini. Sebab tidak mungkin masa depan itu berpihak kepada kita manakala kita tidak menyiapkan waktu-waktu terbaik dalam kehidupan kita. Di saat hari ini kita betul-betul menghadirkan setiap langkah itu pada putaran kehidupan yang penuh dengan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah. Maka masa depan yang kita dapatkan tentu saja juga akan beroleh kehidupan akhirat yang memuliakan kita dari apa yang kita kerjakan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Lagi-lagi kalimat takwa itu diulang sampai 2 kali di kalimat ini. Ya, setelah Allah SWT menyuruh dengan landasan iman, kemudian Allah lanjutkan dengan kalimat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian setelah kalimat wal tandur nafsum ma qaddamat lagat, Allah ulang kembali kata takwa. Ada hal penting yang tentu perlu senantiasa menjadi pelajaran berharga tatkala kita melewati bentangan waktu di kehidupan kita. Dari setiap agenda hidup, dari setiap kegiatan-kegiatan yang kita jalani, ada kalanya kita berhadapan dengan kesuksesan. Maka kesuksesan itu tidak boleh menjadikan kita menjadi jumawa, menjadi tinggi hati, menjadi arogan. Tapi kesuksesan itu tetap harus menghadirkan kita pada jiwa tawadhu, jiwa yang senantiasa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa kesuksesannya itu adalah bagian dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keberhasilan dirinya sendiri. Sehingga ini yang kemudian senantiasa menyalakan dirinya untuk tidak berbangga hati ketika dia sukses, karena kesuksesan itu sejatinya adalah karena bantuan, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya ketika dia menjalani dan melewati kehidupan ini berhadapan dengan kegagalan, maka kegagalan itu tidak menjadikannya patah semangat, tidak menjadikan dirinya putus asa. Kenapa? Karena dia masih punya peluang, masih punya kesempatan untuk memperbaiki ya, dari apa yang tentu saja masih Allah jatahkan di dunia. Oleh karena itu ketika peluang dan kesempatan itu hadir, jangan disia-siakan. Karena ketika peluang kesempatan itu sudah habis masanya, maka tidak lagi ada peluang dan kesempatan bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut. Nah, ini artinya jatah hidup ya pendengar AC. Jadi kalau masih diberikan jatah umur ya hari ini ya kita gunakan. Kita nggak pernah yakin bahwa sejam yang akan datang kita masih bisa menjalani hidup. Semua kembali kepada qada dan qadar Allah SWT. Hanya saja tentu kita selalu berharap pada Allah bahwa kita masih diberikan peluang-peluang itu di dalam kehidupan kita. Namun manakala Allah SWT menetapkan hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupan kita, maka seyogianya apa yang Allah jatahkan dari waktu kita sampai jelang kita dimatikannya, diwafatkannya, hendaknya itu menjadi bagian dari bentuk ketaatan. Sehingga kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah, yang penghujungnya adalah kebaikan. Demikian juga halnya apa yang kita lakukan di penghujung kita adalah
kematian yang mengantarkan kita menuju ridhonya, karena kita tetap menjaga kepasrahan diri kita, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kau mati melainkan kau mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi potensi hidup itu harus makin baik begitu ya. Bukan makin melemah, bukan makin mengendor. Apa yang dibangun dalam kehidupan kita hendaknya kembali kepada garis ketaatan. Ya, karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memperhatikan, senantiasa meneliti setiap apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu waspadalah hidup ini, jangan sampai dibuat sia-sia, jangan sampai dibuat berujung pada penyesalan. Ya, waspada, kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau semuanya Allah maha teliti, Allah maha memperhatikan begitu kan terhadap apa yang kamu lakukan. Jangan dianggap seakan-akan kita ini tidak ada pengawasan, ya tentu saja selalu ada dalam pengawasan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengawasi langkah hidup dan kehidupan kita. Sedikit saja kita menceng begitu ya, sedikit saja kita berpaling, tentu saja Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Sir walania, tersembunyi apalagi yang terang-terangan. Yang masih tersimpan di dalam diri kita, masih bisikan hati, kalau tak orang Sunda itu gentes hati gitu ya, itu Allah tahu gitu kan. Oleh karena itu inilah yang harus selalu kita pertajam di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Kata orang Sunda matang sologoto gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan itu betul-betul dengan segenap perhitungan. Ya, perhitungkan apa yang nanti bakal terjadi, dampak akibatnya. Sehingga bagi seorang muslim tentu saja dalam menjalani hidup itu selalu berpikir yang terburuk. Kalau dia melanggar pasti akan mengakibatkan kondisi-kondisi yang tidak dikehendaki. Maka dia terus berjuang untuk berada pada putaran kehidupan yang selalu bingkainya adalah ketaatan kepada Allah. Sehingga ketika ia merencanakan jalan hidup, tentu saja apa yang dibangunnya itu senantiasa ada di dalam nilai kebaikan. Nah, paling tidak ketika dia sudah merencanakan segala sesuatu dengan optimal, kalaupun toh kemudian dia harus kandas, maka tentu kekandasan itu tidak akan total kandas, tapi masih ada harapan-harapan untuk diperbaiki. Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah sesungguhnya, agar kita tidak menyia-nyiakan waktu di dalam kehidupan kita. Ya, itu sangat luar biasa kalau kita baca Al-Quran, bagaimana ayat demi ayat itu selalu dan selalu akan mengingatkan kita akan bentangan perjalanan yang nanti akan kita lewati setelah kematian kita ini. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang lupa gitu ya, orang yang melupakan. Ya, melupakan akan ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, melupakan aturan Allah. Sebab tatkala kita lupa akan apa yang harus kita bangun dari nilai-nilai pengabdian kita kepada Allah, maka tentu saja Allah juga akan melupakan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggubris kita. Kalau kata orang Sunda muamirosea, mantap. Ya, dalam arti bukan berarti Allah tidak tahu begitu ya. Allah tahu begitu kan. Kalau kemudian seorang itu melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakannya. Tapi Allah tidak memiliki sifat lupa. Yang lupa itu manusia. Hanya kemudian ketika ada ungkapan Allah melupakan manusia, artinya manusia tidak akan mendapatkan bimbingan. Karena apapun yang dibangun di dalam kehidupan kita tentu saja semuanya bersandar kembali kepada ketetapan lisan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Saat ayat ini kita baca, maka tentu saja ayat ini mengandung makna yang sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana ayat ini juga terkait dengan perilaku.
sebagian di antara manusia yang acap kali melupakan Allah, seakan-akan Allah bisa dilupakan oleh mereka. Kalau kita baca ayat ke-19 ini, bahkan ini kan berhubungan dengan kalangan kaum munafik ya, dari kalangan orang-orang Yahudi Bani Nadir, bagaimana sikap dan tindakan mereka terhadap kaum muslimin saat ketika turunnya ayat ini. Nah ini tentu saja ini akan memberikan pembelajaran sekaligus peringatan berharga di dalam kehidupan kita, bahwasanya orang yang lupa kepada Allah ya seperti orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir ya, di masa Rasulullah SAW. Dia tidak bertakwa, dia tidak tunduk patuh pada Allah, di mana dia hanya memikirkan kehidupan dunia saja dan tidak berpikir untuk merenungkan apa yang akan dia bangun bagi kehidupan akhirat. Bagaimana mereka senantiasa disibukkan dengan urusan harta mereka, sangat disibukkan dengan urusan-urusan niaga mereka, urusan anak-anak mereka, ya kan. Padahal sesungguhnya persoalan-persoalan itu jangan sampai menjadikan manusia jadi lupa karenanya. Dan ini yang memang selalu diingatkan oleh Allah. Bagaimana kita bisa ungkap itu dalam surat Al-Munafiqun di ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berbuat demikian, artinya ketika hartanya, ketika anak-anak mereka menjadikan mereka jadi lalai mengingat Allah, maka tentu saja mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi urusan anak, urusan harta, demikian juga hal-hal yang lainnya. Ini kan hal-hal yang memang fitrah yang biasanya diurus oleh manusia, dalam arti yang perjuangkan itu untuk tujuan-tujuan yang bisa menghadirkan kebaikan. Namun manakala itu dilakukan sampai kemudian melupakan hakikat perjalanan waktu mereka di muka bumi, maka tentu itu akan menjadi langkah awal bagi kerugian. Maka hadirkan setiap apa yang kita miliki dari harta kita, anak-anak kita, menjadi jalan kemuliaan bagi kita. Harta kita betul-betul bisa menjadi celah investasi ibadah amal soleh, sehingga timbangan kebaikan kita ini tentu akan mengantarkan kita kepada kemuliaan dari apa yang telah Allah janjikan. Sampai harta itu justru malah menjadi sumber fitnah dalam kehidupan kita. Harta yang seharusnya bisa menjadi jalan untuk kemuliaan kita malah menghinakan kita. Oleh karena itu ada harta yang dibawa mati, tapi ada harta yang tidak dibawa mati, betul kan? Harta yang dibawa mati apa? Harta yang ketika dia mendapatkan itu dari anugerah Allah yang hakikatnya adalah titipan dari Allah, dia betul-betul optimalkan untuk ladang ibadah dan amal soleh. Nah, itulah yang nanti akan terbawa di dalam kehidupannya ketika dia wafat. Maka apa yang sudah dia keluarkan di jalan Allah itu, itulah yang nanti akan menjadi penyelamat hidup dan kehidupannya. Tentu ini juga jadi pelajaran, itu kan, jadi peringatan buat kita. Jangan dinanti-nanti ketika kita memiliki niat untuk melakukan kebaikan. Sebab yang namanya peluang kesempatan itu tidak datang dua kali, begitu kan. Ketika datang maka optimalkan, jangan sampai kemudian apa yang terjadi justru malah menjadikan kita hina, rugi, bahkan binasa karena kita tidak mengoptimalkannya dengan seoptimal mungkin. Dan pada akhirnya kehidupan akhirat itulah yang nanti akan menentukan ya, dari perjalanan kita, dari episode hidup yang telah kita jalani. Dan ini tentu saja nanti akan memiliki daya pembeda, begitu kan, antara mereka yang beriman dengan mereka yang kufur, ya, dengan mereka yang mengingkari. Jelas akan berbeda begitu ya derajatnya, dan akan berbeda begitu perlakuan Allah kepada mereka yang beriman dengan mereka-mereka yang kufur. Nah, di surah Al-Hasyr ayat 20 ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun.
Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi mereka yang ingat kepada Allah dengan mereka yang lupa kepada Allah jelas berbeda begitu ya predikatnya, terutama juga tentu tempat yang nanti akan mereka dapatkan. Mereka yang melupakan Allah ketika mereka sudah tahu itu adalah bagian dari aturan ketetapan Allah, namun kemudian mereka mengabaikannya, maka mereka masuk kategori orang-orang yang fasik gitu kan. Nah, ini tentu saja sangat rugi ya bagi mereka yang oleh Allah SWT berikan petunjuk, diberikan apa yang menjadi bagian dari perjalanan kehidupannya, namun kemudian tidak dioptimalkan, maka tentu saja nanti akan berujung pada kecelakaan. Ya, Allah SWT membedakan antara mereka yang tidak beriman ya dengan diposisikan berada dalam neraka, dengan mereka yang beriman yang tentu diposisikan berada di dalam surga. Jadi surga dan neraka itu adalah daya pembeda dari mereka yang taat dengan mereka yang tidak taat. Mereka yang taat tentu saja mereka mendapatkan kenikmatan surga dari apa yang telah mereka jalankan. Adapun mereka yang ingkar tentu saja mereka nanti akan menerima balasan berupa neraka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan mereka yang masuk kategori beruntung itu adalah mereka-mereka yang ketika menjalani hidup dan kehidupan mereka selalu berada di dalam ketaatan. Surga itu adalah gambaran dari orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi sukses itu sesungguhnya ditandai ketika akhir hayatnya berada dalam kemuliaan insya Allah SWT. Kita seringkali menggambarkan sukses itu dalam makna yang sempit. Sukses kalau kita bisa menggapai target harta kita, sukses dengan pendidikan kita, sukses dengan apa yang kita miliki. Namun seringkali kita tidak merancang satu program hidup yang menggambarkan kesuksesan itu untuk kehidupan akhirat kita gitu kan. Padahal itulah yang sesungguhnya harus kita miliki ya kan. Kita baru mengatakan sukses kalau kita memiliki kekayaan. Ketika didera dengan kemiskinan, seringkali manusia menganggap itu adalah bagian dari kegagalan hidup. Padahal sesungguhnya hidup ini pada dasarnya adalah ujian. Kekayaan bisa menjadi ujian, pun juga kemiskinan bisa menjadi ujian. Ya kan? Apakah dengan kekayaan yang makin takwa, makin taat kepada Allah, atau jangan-jangan justru makin melupakan Allah? Maka semua itu akan teruji ya, lewat batu ujian yang nanti akan dihadapi di dalam kehidupannya. Ketika dia sanggup menjalani ujian tersebut, maka tentu saja akan memperoleh derajat kemuliaan bahkan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kasih, 3 ayat dari apa yang kita tadabburi di ayat ke-18, ayat 19 dan ayat 20 di surah Al-Hasyr ini memang demikian syarat dengan makna, sehingga bagaimanapun apa yang kita lakukan semua tentu kembali kepada apa yang pada gilirannya menentukan langkah hidup dan kehidupan kita. Orientasi hidup seharusnya memang harus lebih condong pada akhirat begitu. Kenapa? Karena ketika kita berupaya berjuang untuk akhirat ya tongsian begitu kan, dunia itu pasti akan tergapai. Tapi manakala dunia yang menjadi target-targetnya, biasanya akhirat itu malah jadi terlupakan. Padahal kalau kita bicara tentang kehidupan, yang namanya dunia itu kan hanyalah sementara waktu. Adapun kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh karena itu kemenangan yang sungguhnya tadi dinyatakan bahwa ini terkait dengan puncak hidup berada dalam kenikmatan surga sebagai buah dari apa yang telah dikerjakannya. Apa yang telah kita persiapkan tentu saja jangan sampai menjadi kesia-siaan, jangan sampai jadi penyesalan. Persiapkan dari hari ini program kehidupan kita tatkala kematian terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak pernah tahu esok atau lusa, bahkan sejam ke depan bisa jadi ada di antara kita yang dipanggil menghadap Allah. Maka apa yang kita lewati dalam bentangan masa, dari bentangan waktu, katakanlah ketika sejam yang akan datang kita dipanggil menghadap Allah, maka yang sejam akhir itu harus jadi penghujung kehidupan yang terbaik.
Bagaimana diingatkan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhir itu lebih baik daripada permulaan. Banyak orang yang di awalnya itu baik gitu kan, tapi ternyata di penghujungnya jelek, buruk. Maka yang harus kita bangun dalam kehidupan kita ya di awal baik, ya di akhir pun tentu saja harus bisa menjadi kebaikan. Jangan sampai kandas, jangan sampai gagal karena kita tidak memplanning, karena kita tidak merencanakan apa yang seharusnya kita bangun dalam kehidupan kita. Tetap berada di dalam fondasi keimanan, respon akan seruan Allah, siap taat kepada aturan Allah, dan perhatikan apa yang akan dilakukan untuk hari esok kita yang tentu jadi penentunya, ya penentu tentang sukses atau tidaknya kita. Dan juga jalan takwa itu sebagai bentuk peneguhan, penguatan dalam kehidupan kita. Ada masanya kita sukses, ada masanya kita gagal, namun tatkala kita sukses tidak lupa diri, tidak lupa daratan. Dan saat ketika kita gagal, kita tidak putus asa, tapi terus berusaha, berjuang untuk kembali bangkit dari keterpurukan sampai kemudian Allah menetapkan perkara yang lebih baik dalam kehidupan kita. Allah tidak tidur, Allah maha teliti terhadap apapun yang kita lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Terima kasih, kita sudah ada di penghujung acara kita Ambon Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi motivasi berharga dalam kehidupan kita, menjadi energi yang makin menguatkan langkah kita tentang persiapan perbekalan kita untuk kehidupan akhirat kita. Apa yang tertera dalam Al-Quran tentu saja harus bisa menjadi ayat-ayat yang mencerahkan, ayat-ayat yang makin memberikan begitu banyak peluang bagi kita untuk menatap masa depan yang jauh lebih baik lagi. Demikian apa yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.